Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran farmakognosi di bab yang kedua. Di video penjelasan kali ini akan kita bahas di bab yang kedua adalah budidaya tanaman obat. Ya, nanti akan kita bahas, akan Bapak bagi menjadi dua sesi video penjelasan. Di sesi yang pertama ini nanti kita bahas tentang budidaya tanaman obat. Nanti berikutnya akan ada video di sesi yang kedua di bab yang pertama. Ya, silakan video penjelasan tersebut nanti bisa kalian simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata pelajaran farmakognosi dasar di kelas 10. Untuk di bab yang kedua, di sesi yang pertama kita akan membahas tentang budidaya tanaman obat. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran bab ini, murid diharapkan mampu menjelaskan: yang pertama, menerapkan budidaya tanaman obat; yang kedua, melakukan budidaya tanaman obat. Kemudian agenda yang akan kita bahas yaitu menerapkan budidaya tanaman obat, kedua, cara bertanam tanaman obat, cara panen tanaman obat, yang keempat adalah bagian-bagian tanaman obat yang berkhasiat. Kemudian budidaya tanaman obat. Berdasarkan kenyataan hingga sekarang, sumber Simplicia nabati sebagian masih diperoleh dengan menebang atau memungut langsung dari tempat tumbuh alami. Pengertian tempat tumbuh adalah daerah yang banyak menghasilkan Simplicia yang bersangkutan. Data tentang tempat tumbuh asli kadang-kadang hanya mempunyai nilai sejarah dan tidak mempunyai arti ekonomis. Misalnya, tanaman kina yang asli terdapat di pergunungan Andes di Amerika Selatan. Sekarang kultur bernilai ekonomis hanya dilakukan di Pulau Jawa. Minyak kenanga yang semula dikuasai produk oleh Filipina sekarang sebagian besar diproduksi di Kepulauan Nossi dan Komoro dekat Madagaskar. Untuk kepulauan tertentu, cengkeh Zanzibar ternyata lebih disukai dari cengkeh daerah asalnya Kepulauan Maluku. Buah vanili asli dari Meksiko tidak lagi diproduksi di daerah asalnya, melainkan diproduksi di Tahiti, Indonesia, dan Kepulauan Reunion. Budidaya tanaman obat masih terbatas pada jenis-jenis tertentu penambangan Simplicia tanpa pengabaian lingkungan tumbuh tempat menimbulkan akibat yang merugikan bagi kesehatan suatu spesies. Di pekarangan rumah, pengembangan toga atau yang disebut dengan tanaman obat keluarga untuk pendayagunaan lahan untuk memenuhi nilai estetika maupun untuk keperluan kesehatan. Umumnya Simplicia hasil budidaya berdasarkan mutunya belum tinggi. Hal ini umumnya dikarenakan kurang intensifnya penanaman meliputi cara bertanam, pemeliharaan, dan panen. Bahkan sering penentuan waktu panen lebih banyak berorientasi kepada harga pasar daripada setedia tumbuhan yang erat hubungannya dengan tinggi hasil dan kualitas. Budidaya tanaman obat pada hakikatnya adalah suatu cara penggolongan sehingga suatu tanaman obat dapat mendatangkan hasil yang tinggi dan bermutu. Baik, keadaan ini bisa terjadi jika tanaman dapat tumbuh pada lingkungan yang sesuai, ya. Kemudian dengan makin berkembangan industri obat tradisional, tidak dapat dipungkiri bahwa kesinambungan suplai bahan baku menjadi penting. Untuk menjaga kesinambungan, pengadaan bahan baku dilakukan dari tanaman yang sudah dibudidayakan. Bahkan bahan baku Simplicia hasil budidaya memiliki beberapa
kelebihan daripada yang berasal dari tanaman liar. Tanaman hasil budidaya lebih terjamin keseragamaan genetiknya dibandingkan tanaman liar. Kemudian keseragaman kandungan dari budidaya tanaman dipengaruhi oleh yang pertama, untuk tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan, penanganan panen seperti umur dan bagian tumbuhan. Yang kedua adalah jenis tumbuhan, kesamaan morfologi, dipilih bibit unggul. Yang ketiga adalah lingkungan tempat tumbuh, tinggi tempat tumbuh dari permukaan laut, keadaan tanah, cuaca, musim, keadaan lama sinar matahari, suhu, curah hujan. Pengolahan tanah juga harus diperhatikan. Sebagai besar tanaman obat diusahakan di tanah kering ya. Pada dasarnya pengolahan tanah bertujuan menyiapkan tempat atau media tumbuh yang serasi bagi pertumbuhan tanaman. Untuk pengolahan tanah diperlukan kesuburan fisik, kesuburan kimiawi, dan kesuburan biologi. Jika kesuburan telah dipenuhi untuk jenis tanaman tertentu yang diusahakan, maka dapat dikatakan tanah tersebut subur bagi tanaman tertentu. Kesuburan fisik sangat erat hubungannya dengan struktur tanah yang menggambarkan susunan butiran tanah, udara, dan air, sehingga dapat menjamin aktivitas akar dalam mengambil zat-zat diperlukan tanaman. Sedangkan kesuburan kimiawi sangat erat hubungannya dengan kemampuan tanah menyediakan kebutuhan nutrisi tanaman. Kesuburan biologi berhubungan dengan aktivitas mikroorganisme tanah dan bahan organik tanah. Kedua kesuburan tersebut saling berinteraksi dan menentukan tingkat kesuburan tinggi pertumbuhan tanaman. Kemudian diperhatikan dalam pengolahan tanah ya bagi tanaman obat, antara lain yang pertama adalah bagian tanaman obat dipungut hasilnya dalam bentuk ubi atau tuber. Umumnya dikehendaki pengolahan tanah cukup dalam 25-40 cm struktur gembur sehingga pertumbuhan umbi atau rimpang dapat berkembang dengan baik. Kemudian menghindari tercampurnya bahan induk yang belum melabuk daerah pekarangan tanaman. Untuk itu perlu adanya waktu yang cukup memberi kesempatan terjadinya proses pelapukan, antara lain proses oksidasi ya. Kemudian sehingga akan terbentuk lapisan tanah yang menjamin pertumbuhan akar. Hal itu penting yaitu pada waktu membuat lubang tanah sedalam 40 x 60 bagi tanaman obat berbentuk pohon seperti cengkeh atau Eugenia caryophyllita dan kola ya atau kola nitida. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu pembuatan teras-teras apabila tanah tertentu miring agar erosi ya dapat diperkecil, misal dalam penanaman sereh atau yang disebut dengan Cymbopogon nardus. Kemudian pengolahan tanah secara intensif diusahakan bebas gulma pada awal pertumbuhan, yaitu untuk tanaman obat yang berhabitur perdu seperti kumis kucing atau yang disebut dengan Orthosiphon stamineus. Kemudian ada mentol yang disebut dengan Mentha piperita. Kemudian ada timi atau Thymus vulgaris ya. Kemudian yang terakhir pembuatan guludan seiring dilengkapi dengan saluran drainase yang baik, terutama bagi tanaman yang tidak tahan terhadap air seperti cabai atau yang disebut dengan Capsicum annuum. Itu adalah pengolahan tanah. Kemudian yang kedua adalah penanaman. Dalam penanaman dikenal dua cara, yaitu pertama penanaman bahan tanaman benih atau stek ya secara langsung pada lahan, dan
disemaikan dahulu baru kemudian diadakan pemindahan tanaman ke lahan yang telah disediakan atau disiapkan. Persamaan diadakan terutama bagi tanaman yang pada waktu masih kecil memerlukan pemeliharaan insentif. Tanpa perlakuan tersebut akan mengakibatkan tingkat kematian yang tinggal. Di samping itu, persamaian diperlukan apabila benih terlalu kecil sehingga sulit untuk mengatur tanaman sesuai dengan perkembangan teknologi tepat guna. Tujuan lain juga adanya persamaian agar dapat memanfaatkan penghemat waktu. Musim tanam tiba umumnya pada awal musim hujan sehingga pada saat musim tiba tanaman telah mengawali tumbuh lebih dahulu. Contohnya seperti temulawak, kemudian seperti rimpang dituntaskan lebih dahulu pada persemian yang lembab dan agak gelap, baru kemudian belahan rimpang dengan tunasnya ditanam di lahan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, pertimbangan pada penanaman tanaman obat antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkat pada umumnya penanaman pada lahan kering tanpa irigasi dan cuaca cukup panas, maka penanaman dilakukan pada awal musim hujan. Kemudian penanaman dengan jarak atau baris teratur akan lebih baik dipandang dari segi fisiologi tanaman, pemeliharaan, dan estetika. Kemudian penanaman secara tunggal, monokultur, terutama bagi tanaman yang tidak tahan cahaya matahari, misalnya mentol. Kemudian yang D, penanaman ganda dapat dilakukan pada tanaman yang memerlukan naungan ataupun untuk pertumbuhannya dapat beradaptasi terhadap sinar matahari tidak langsung. Misalnya kemukus, piper atau piper jubeba, tanaman yang dapat sering bertoleransi terhadap persaingan karena dapat memenuhi beberapa tujuan, antara lain memperluas areal tanaman. Kemudian yang terakhir adalah populasi tanaman erat hubungannya dengan hasil, antara lain dipengaruhi oleh terjadinya persaingan antara tanaman dan kesuburan tanah. Kemudian pemeliharaan tanaman, beberapa faktor penghambat produksi misalnya gulma, hama, penyakit harus ditekan sehingga batas tertentu. Faktor penghambat lingkungan fisik dan kimia seperti kurangnya air, tingginya suhu, kesuburan tanah. Ya, hendaknya diperkecil, pengaruhnya perlu dilakukan pemupukan. Kemudian beberapa tindakan pemeliharaan pada tanaman obat adalah yang pertama adalah bibit yang mudah layu, perlu adanya penyesuaian waktu tanamnya sehingga tidak mendapat sinar matahari berlebih. Misalnya penanaman pada tanaman tempuyung atau Sonchus arvensis hendaknya dilakukan pada sore hari dan diberi naungan sementara. Kemudian yang kedua adalah penyiangan yang insentif guna menekan populasi gulma. Di samping dapat mengurangi kesempatan tumbuh, usaha juga dapat mengganggu keberhasilan pada saat panen. Misal tanaman Mentha arvensis. Kemudian yang ketiga adalah penimbunan dan penggemburan dilakukan untuk memperbaiki sifat tanah tempat tumbuh tanaman tersebut. Kemudian yang keempat adalah perbaikan saluran drainase untuk mencegah terjadinya gangguan atau kelebihan air yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang kelima, untuk mengurangi evaporasi penguapan air tanah sehingga kelembapan tanah dapat tetap sesuai, dilakukan pemberian mulsa misalnya pada tanaman jahe atau yang disebut dengan jingber officinale. Kemudian pemberian mulsa jerami dapat menaikkan hasil sebesar 35%. Yang keenam adalah pemangkasan bunga yang berarti
mencegah perubahan fase vegetatif ke generatif yang banyak memerlukan energi sehingga kandungan bahan berkhasiat sebagai sumber energi tidak berkurang. Pada tanaman gaung atau yang disebut dengan Dioscorea compacta, kandungan dosgenin dapat bertambah dengan dilakukan pemangkasan bunga. Yang ketujuh adalah pemangkasan pucuk batang akan menstimulasi percabangan sehingga dapat menambah jumlah daun yang tumbuh. Kandungan yang alkaloida dapat akar bertambah, misalnya pada tanaman kumis kucing atau yang disebut dengan Orthosipon stamineus. Kemudian yang kedelapan adalah penumpukan nitrogen dapat meningkatkan kandungan alkaloid dalam akar pulpendak ya, atau Rauwolfia serpentin. Kemudian slide selanjutnya sudah selesai di sesi yang pertama. Di bab yang kedua nanti akan dilanjutkan di video penjelasan materi di bab 2 farmakognosi dasar di sesi yang kedua. Terima kasih.